Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Ahli Bait di rumah ini yang menarik hajat perwiritan, yang saya hormati Bapak Ketua Perwiritan dan bapak-bapak seluruhnya orang tua kami, para sesepuh juga yang ikut berhadir, yang kumpul dari segala tokoh dan penjuru, jiran tetangga, tua dan muda, ya, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semuanya yang berkumpul malam hari ini selaku bernama jemaah perwiritan. Semoga perwiritan kita dijabah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Antuk, Pak. Ayo wis tunduk-tunduk antara busuk kabeh ngantuk, ngono kira-kira yo kan. Kita enggak monoton iki, wis biasa kan. Ketepatan ustadz wong Jawa, nah kita pun wong Jawa kabeh kan ngono kan. Bapak-bapak, saudara-saudara orang tua kami, mari kita buka kajian kita dengan rasa syukur, alhamdulillah, dan bersolawat kepada Nabi kita yang kita cintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kecintaan kita yang merasa terobati dengan kerinduan kita ini, ya, betul-betullah nantinya mendapat pembelaan dari baginda Nabi di yaumil akhir berupa pengakuan syafaatnya. Amin ya rabbal. Baik Bapak hadirin orang tua kami, jemaah orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kaji kita, ya, yaitu tentang fikih al-mukhtasar, ya, yang berkaitan dengan adab-adab bagaimana memberi bimbingan kepada orang yang akan meninggal dunia. Tadi Qori sudah membacakan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh pada diri Rasul itu ada suri toladan yang harus kita ikuti, ya, contoh-contoh yang terbaik, uswatun hasanah, contoh yang baik dan bijaksana. Maka kalau bisa hidup kita ini juga punya, ya, suatu adab-adab yang baik yang di dalamnya menaungi ada akhlak, sehingga perjalanan hidup kita ini akan menjadi indah. Manusia memang diciptakan gak semuanya sempurna dengan mungkinnya, tapi kalau ada akhlak dan adabnya, maka manusia akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah dan juga sesama makhluknya. Setinggi apapun tamatan sekolah uang, Pak, S1, S2, S3, S-cendol pun eneng gak saiki. Tapi kalau adabnya, akhlaknya, perangainya nggak ada, wah, uang pun benci palak ndelok kene. Nek iso ninggal ae lewat iku ngono mong. Tapi coba kalau kita, walaupun kita tak sekolah tinggi, mau tinggi sekolah, ya, tapi kalau adab lebih utama dari ilmu, orang pun segan sama kita. Ngomong pun dijaga, masya Allah, kan? Jadi ceritanan ninggal wak itu uang kehilangan kabeh. Memang nek wak paimen iku la ilaha illallah kan. Cepat kali kan ninggali bar bengi ngombe kopi kang aku. Padahal mami je ngomong-ngomong aja esuk wis kentong. Lah, lapang kubur ya wak yo. Orang pun doakan kita. Jadi luas kubur kita itu. Nah, kaji kita malam hari ini tentang fikih. Seperti itu juga, bagaimana hidup kita sudah kita jalani ini, bakal kita akan pulang menghadap Allah, juga kita punya adab, sehingga kematian kita ini nanti sungguh mulia, baik di sesama makhluk maupun nanti dipandang Allah.
Maka ada trik dan ilmu Pak, bagaimana kita bisa membimbing secara adab kepada orang yang akan meninggal alias sakaratul maut. Bapak hadirin orang tua kami yang dirahmati Allah, Ustaz, apa saja bimbingan itu? Ada 6 dalam kitab fikih dasar ini, ya, yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantaini SHI, murid besar ya seorang imam ya Syekh An-Nawawi Al-Bantaini. Ini biasanya kalau kitab-kitab di pondok santri udah belajar ini tentang fikih ini. Ustaz, kalau ada orang yang sudah sakit mendekati parah, maka hati kita harus husnudzon kepada Allah. Tak usah panik, gak usah geger pelayon merono pelayon merene, gak usah Pak, gak usah panik, urusi aja yang sakit tuh. Gak usah nyeruk-nyeruk tonggo dhisik, totok pintu. Itulah kejadian yang banyak ketika orang mau meninggal nggak ketahuan. Sibuk nyeruki uang, mlebu ning omahe dhewe wis kaku wak iku. Ya Allah, nangis sampai ngono. Wala Pak, omongi. Apa meneh kaya ngono, enggak diurusi tenang. Kalau memang ada orang sakit seperti itu, Nabi menganjurkan agar punya adab. Yang pertama, ya, ulama sebagian berpendapat maka cepatlah tempat tidurnya diarahkan ya ke arah kakinya ke selatan, kepalanya ke utara. Ini masalah hadapnya dulu. Ya, kakinya ke selatan, kepalanya ke utara, hadapkan dia. Atau cara yang kedua, hadapkan kepalanya ke selatan, kakinya ke utara. Cik mumet alah, cik mereng-mereng ke meneh. Cara yang ketiga, hadapkan kakinya ke arah kiblat, kepalanya diganjal dengan bantal. Jadi kita kalau ada orang sakit, bapak kita, mama kita, bojo kita, siapapun itu, tetangga kita jangan terlalu sibuk untuk mengurusi tetangga, urusi dulu yang akan sekarat itu. Berapa di dalam rumah orang itu, maka arahkan kakinya ke kiblat. Ini ilmu tambahan Pak, supaya kita nanti petugas agama kalau memang sudah paham ini menjadi tambahan ilmu. Kepalanya naikkan sikit, diganjilkan bantal. Tapi dia urip kok diarahin yang kiblat Ustaz, itu meninggal. Mempermudah kalau memang meninggal, ruhnya cepat keluar. Kalau memang sembuh, total sembuh. Karena gak selamanya yang sakit parah itu meninggal lah. Soalnya yang sehat-sehat iki nyender-nyender meninggal. Biasanya tekongan-tekongan apa teras kan ono nek wirid enek tekong-tekongan nyender bulan. Ya aku nggak doake. Mulai si nyender-nyender pun keweden juga, nggak jelas sih Ustaz. Pak, mati ku kabeh, aja wedi. Sing wedi ku jalane. Dalane atek ninggal iku, Pak. Iya, Pak. Ya kalau aku maunya ya Bapak duluan, aku belakangan. Aku belakangan, Bapak duluan. Ya podo ae kan ngono. Maka pertama adabnya dibetuli Pak yang sakit parah tadi itu. Bapak jangan panik dulu. Amalkan ilmu ini, Pak. Enggak mesti nunggu Pak Mudin diceluki anak ado, Mudin ning ujung ngono piye. Dadak ngengkol kira apa kereta numpak liring meneh enggak kesampean, lolos meneh liringe. Nggo paret sisan awak ya kan, sing kejet-kejet wis ning kene. Nah, ninggal sisan kan ngono. Maka diurusi dulu Ustaz. Itu yang pertama, hadapnya. Kita sepakati hadap yang ketiga. Kakinya ke barat, ya. Kepalanya menghadap juga ke kiblat. Berarti kepalanya ke timur. Bantal nggak usah kepala tinggi Pak, yang biasa-biasa, tapi kepalanya agak seperti dia dalam keadaan sakit ketika sholat. Yang kedua, jangan lupa dia ditalkin Pak. Nah, talqin ini jangan panjang-panjang. Pengertian talqin kepada orang yang mau meninggal ini dibimbing, dituntun tanpa disuruh. Maksudnya kita jangan banyak cakap Pak. Ngucapnya gini aja, la ilaha illallah. Sampai situ aja, nggak pakai Muhammad Rasulullah nggak apa-apa. Kok dadak kesekian. Dan jangan ketika kita membisikkan talqin kepada orang yang sakit mendekati ajal, di telinga kanannya la ilaha illallah, kita suruh nih, ayo Wak, la ilaha illallah. Terus ndek ngos-ngosan apa sih? Ayo Wak, wawak bisa omongin. Ah ngejek ngambil sing sakit iku. Sing sakit wis ngeden-ngeden, tak tapuk raimu kan ngono kira-kira. Ngono.
Pak, kalau kita nyuruh orang yang sakit parah mendekati ajal, la ilaha illallah. Ustadz, ketika dia nggak menyauti la ilaha illallah, hanya sebatas mulutnya tenganga, itu sama dengan sudah ngikuti. Berhasil kita. Karena antara lidah ini dengan mulut yang terbuka, dalam ilmu tajwid kalau dia mangap kan bisa huruf fa, la disetujui. Masalah ilambahnya itu bisa saja hatinya. Jadi kalau ada orang menyebut la ilaha tiba-tiba meninggal, itu berarti sama saja la ilaha illallah. Karena mungkin la ilaha terputus, ilambahnya di hati. Itu kok masuk kajian tasawufnya gitu. Nah, jadi kalau membimbing orang yang sakaratul maut, nggak usah di pakaian ngomong la ilaha illallah. Ayo mak, semangat mak. Semangat mak, menengahi riko mak enggak ilaha illallah. Sing ngantek ninggal pun antara ninggal dan mati apa enggak kan ngono kira-kira. Jadi itu ilmunya yang kedua, dibimbing ya, ditalkinkan supaya mudah. Ya, dalam sakaratul maut, ya Pak, dalam sakaratul maut, maka orang-orang ini belum tentu kadang bisa matinya cepat kalau memang Allah belum berkehendak. Maka daripada itu pada saat kita mentalkinkan orang yang sakaratul maut itu, Bapak hadirin, apa yang terjadi? Iblis itu datang menyerupai kakek nenek yang sudah meninggal, bahkan orang tua kita sendiri di hadapan kita, Pak. Loh, ku bapakku teko omong sing sakaratul maut, padahal kan bukan bapak kita, tapi iblis menggoda. Detik-detik mengerikan pada saat orang meninggal itu ada jin yang datang. Iblis itu menyerupai yang siapa dulu meninggal, mau uyut kita, mau bapak kita, mak kita, itu mengajarkan jangan kau ucapkan itu. Nah, saya ajari Pak, pengertiannya saling mengingatkan, bukan saya tinggi ilmu, tapi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Sama-sama mengingatkan. Ketika ada orang yang ditalkinkan la ilaha illallah, dia gedek, nggak gelem artinya. Nah, Bapak ojo marah. Itu tandanya dia sedang melawan iblis. Iblis sedang mengatakan kepada dia, hei kamu yang sakit, kau ikuti ucapanku. Dia gedek itu, takut mati kafir. Maka kita kasih dia tempo. Nggak mungkin kita baca la ilaha illallah dia gedek. Itu dia sedang perang dengan setan. Nggak boleh kita banyak ngomong. Engkau kebablasan. Ini ilmu Pak. Dan saya sudah terapkan kepada orang yang sakaratul maut. Kejadian seperti itu. Ketika saya bisikan kepada orang yang sakit parah ini, orangnya gedek Pak. Keluarganya wedi, loh kok gak gelem Pak Ustadz? Menengai, wis menengai. Menengai, iki bapakmu cek berperang kambi iblis. Hati-hati Pak. Nah, hati-hati. Nah, gedeng deh. Nah, kan ngono. Memang Pak pada saat sakaratul maut ini cobaan besar kepada orang yang menjalani. Di situ iblis datang banyak loh Pak, ngumpul ini kono. Ayo, ikut aku apa ikut Tuhanmu? Lebih mudah ikut aku daripada kau cengep-cengep. Ini kan deh, ajab kita. Maka ketika dia haus, yang sakaratul maut tadi, tolong kasih minum. Haus apa teh? Ngombe iki panas. Kude-kude kasih dia minum. Bimbing lagi la ilaha illallah. Ojo ditekoni oke, tapi nyebut la ilaha illallah. Ini ilmu Pak. Ilmu ya. Dan jangan ditinggal orang yang sakaratul maut tanpa teman. Kejadian kesibukan nyeluk tonggoe. Ku mau kejadian nih, ninggal dhewe tadi. Nangis orang anak itu nggak sempat ninggal, ketahuan orang tuanya. Karena sibuk entah kemana-mana manggili orang. Urus itu yang di depan kita. Sudah selesai, antara sembuh dan tidak atau dia wafat, baru kita nanti umumkan. Itu baru anak yang soleh, anak yang solihah. Yang ketiga, jangan lupa anaknya berapa, suruh duduk kumpul semua di situ, istrinya juga, bacakan surah Yasin. Ya, kata Nabi, lakinu mautakum Yasin, bacakan kepadamu orang yang mau meninggal itu surah Yasin. Makanya surah Yasin ini hebat Pak, jantungnya Quran. Nek wong wirid jenenge wirid Yasin, pengertiannya itu secara umum mengamalkan jantungnya Quran. Yasin itu jantung Quran. Ketika dibacakan kepada orang yang mau wafat, sekarat, itu sama dengan memudahkan ruhnya akan keluar. Memancing Pak. Tenan apa? Aku ya agak bedi-bedi juga ya.
Jadi nek bapake sakit mumet ngono anake hafal Quran tiba-tiba dibocoke piye ku Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Yasin ditapuk anake. Kowe ndoke aku mati yo omong. Enggak, itu bapak kurang ilmu. Seharusnya bapak bangga walaupun bapak mumet urung gajian, anaknya bocoke Yasin juga. Yasin bangga lah Pak. Oh, anakku ngerti agama. Mana tahu aku wafat Husnul. Jadi nek bapak anake bocoke Yasin, bapak mumet, sakit apa demam, bapak meneng wae, bersyukur gak? Iki lah jenenge warisan. Iki lah jenenge tabungan. Bener-bener anakku tahu agama yang menyelamatkan aku orang tuanya nanti dari sakaratul maut. Bangga Pak. Jadi seneni. Daripada engko bapak sakaratul maut dibocoke game online. Ngajab lah. Sedekah Pak Cip ngomong. Wong hancur anak. Wong tuwek kok saiki main game. Bapak pokok pisang iku peteng-peteng beserak untuk tuwek iku. Umur 65, ngerti juga mecet-mecet. Heran juga aku kan ngono. Untung aku enggak melu-melu juga. Kene wah gantian ngomong. Maka itu Pak hati-hati Pak. Kadang orang mendekati mati karena kebiasaannya Pak. Tangannya goyang karena seneng main game ae. Ngene-ngene sakaratul maut. Iku ngopo? Aku njaluk HP lah. Eneng ae Pak. Eneng yang sakaratul mautnya suka nyanyi. Nyanyi nanti Pak dari rakyatnya. Nyanyiin dia pula itu. Kabiku si kabihem ngomongnya. Nyanyiin dia pula deh. Ada yang ketika dia baca Qur'annya rajin ketika hidup, rajin wirid. Yo inget Yasin, aku baca Yasin dhewe iku Pak terucap. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bojoe ngomong, Bapak baca Yasin dhewe iku." Ben ae lah Pak, berarti ndek kan apa Mak? Berarti ndek kan nginget wirid. Orang yang dekat dengan Quran ketika di akhir hayatnya pasti Quran yang diingatnya. Dan orang kebanyakan aktivitas dunianya nanti yang diingatnya. Seorang pesepak bola ketika sakaratul maut itu sebagian ulama yang berpendapat dia akan mengatakan gol ngono Pak. Gol ngomong ngono. Ustaz pun kuweden iki piye kae ngono lho. Nah, mancing. Bukan dilarang Pak mancing, aja wedi kok gara-gara iki enggak diundang meneh awak kan ngono lho. Ya tetep mancing, tapi waktune salat ya salat. Salatnya ndong pancingan, ya ngono. Kan ngono Pak ya. Waktune sholat ya mancingnya sholat. Ngono padha ae ku sakaratul mautnya akan husnul khotimah. Mancing itu hobi dan termasuk ibadah juga karena cari makan. Ya, aja terus esuk enggak mancing kok ditinggal kan ngono kira-kira. Terus apa Ustadz? Dibacakan Yasin supaya ruhnya keluar mudah, kalau enggak dia sembuh dari sakitnya. Kemudian jangan lupa Pak, yang keempat yang sekarat itu disiwakin. Disiwak. Kenapa disiwak? Niatnya gini. Ya, saya niat mensiwaki saudaraku ini. Sebutkan siapa namanya, sunnah karena Allah. Kenapa disiwaki dibersihkan? Karena dari mulut bisa keluar ruh. Memudahkan ruh keluar. Maka sebagian ulama berpendapat kalau orang sekarat disiwaki, pelan-pelan mensiwaki nih. Gesok gigi pun oke, tapi ojo kayak odol, kok payah. Sekedar saja membersihkan gigi-giginya. Atau dengan tisu bisa tangan dimasukkan, insya Allah kalau memang izin Allah ruh itu bisa mudah keluar dari situ. Tujuannya untuk membersihkan. Syukur-syukur nek untune palsu iku iso ucul sekalian dijimuk. Kalau untuk palsu nih enggak cepot, dia meninggal tetap dibawa mati. Ojo diongket-ongket meneh, menyiksa mayat hukumnya haram. Nah, wong biyen kan oke untung emas ning kita tuh. Kalah wa arahab. Ya kan emas ini untu kabeh ngono ya kan. Enggak ucul Pak Ustadz, biarkan saja dikubur, enggak masalah. Sampai siapa itu pernah tanya ya, Ustadz kalau orang yang sudah patah tulang dalamnya, tiba-tiba dia dibor di pen, apakah ketika mati itu dicabut gendeng? Enggak boleh Pak, itu sama dengan kiasnya tulang. Biarkan besi itu menyatu dengan tubuhnya. Allah lebih tahu itu darurat, itu enggak boleh dicabut. Jangan pandai-pandaian, cabut itu eneng cekelan opo besi ini jero mungkin. Enggak boleh Pak, enggak boleh. Kecuali dia ibu hamil, wafat ibunya, bayinya dibedah, diambil. Itu boleh. Tapi kalau memang bayinya meninggal, emaknya meninggal, sama-sama dikubur, tak usah dicepot. Tapi kalau masih hidup bayinya, emaknya meninggal, itu dokter bedah suruh datang. Walaupun dalam keadaan dia sudah meninggal, ambil bayinya, selamatkan. Pahalanya besar itu. Paham ya Pak ya?
bacakan Yasin, disiwai. Kemudian yang kelima, ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah pernah bersabda, ketika ada orang sakaratul maut, bacakan surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du itu juz 13. Makanya dicatat Pak, men gak lali. Atau sesuk-sesuk yang mau ninggal wong poncep, sak durung ninggal Pak Ustaz wis ngek ilmu. Yasin, surah Ar-Ra'du juz 13. Kenapa disuruh baca surah Ar-Ra'du? Pada saat orang menghadapi sakaratul maut, pasti keluarganya bingung Pak, baik di UGD rumah sakit maupun yang di rumah, pasti kebingungan nih Pak. Cara terbaiknya adalah baca surah Ar-Ra'du. Arti surah Ar-Ra'du itu punya khasiat sebagai surat meminta keputusan kepada Allah. Kenapa kita minta keputusan lewat surah Ar-Ra'du? Artinya kalau memang dia sembuh, yang sekarat ini sembuh, kalau memang mau pulang kami ikhlas, itu artinya. Paham ya Pak ya? Juz 13. Anaknya suruh baca, satu Yasin, satu lagi Ar-Ra'du, atau istrinya baca Ar-Ra'du, anaknya Yasin. Sebanyak yang kumpul di situ memudahkan antara ruh keluar dan dia sembuh. Paham ya Pak ya? Kemudian yang terakhir, jangan lupa bacakan surah Al-Ankabut. Al-Ankabut tulisannya, dibaca Al-Ankabut. Ojo Kalangkabut. Ya, salah krungon Ustadz Ade omongi membengi kongkon golek surah Al-Kalangkabut omongi. Aku juga diseneni jedine. Al-Ankabut juz 21. Maksudnya apa itu Ustadz dibacakan surah itu? Ini untuk orang-orang yang ketika antara sekaratnya lama mendekati kematiannya. Ngorok kah? Masuk UGD ngorok, atau dari Senin sampai Kamis, Kamis sampai Senin, dibilang ninggal ya macam mana, tapi ya susah, yang jaga itu kasihan. Dan kita lebih kasihan sama yang sekarat, maka cepat dibacakan surah Al-Ankabut ini dengan cara diulang. Juz 21. Ini khusus kepada orang yang mungkin matinya, kalau memang matinya dekat, kalau memang sembuh-sembuh, ada pegangan ilmunya Pak. Jadi Bapak nggak usah bingung meneh nek wong payah ninggali, ojo buka iseng meneh. Buka wuwungan sengeku, hujan kebes kabeh kasing sakit iku. Lali nutupe. Nggak usah sibuk buka seng, jimuk daun cimbruan. Nggak keneng mati juga, jimuk godong kelor, nggak ninggal juga. Akhirnya ninggalin sampai godong pintu. Ini pintu itu kan. Nggak usah sibuk buka iseng Pak. Ini ilmunya Pak. Jangan dikaitkan dengan dukun Pak. Kita pakai ilmu ini saja. Bacakan surah Al-Ankabut juz 21. Ketika ada orang punya susu, inilah cara mengeluarkan susunya. Ketika ada orang ngorok-ngorok di UGD, inilah caranya. Supaya dia mudah keluar ruhnya. Kalau sembuh ya sembuh dari penyakitnya. Kalau memang waktunya sekarat dia ninggal, dia akan ninggal dengan husnul khotimah. Itulah jangan ditinggalkan orang yang sakit parah itu. Takutnya bisa mendadak ninggal, kita nggak bisa manfaatkan ilmu ini dengan baik. Kasihan loh Pak, kita punya orang tua, Bapak kan udah tua punya anak. Beda loh Pak cara doakan sama orang tua kita kandung, sama tetangga. Orang tua udah ngasih kita warisan, udah ngurusi kita baik-baik. Masuk waktu orang tua kita sekarat, kita cuma sekedar aja ngurusnya, nggak ada kelebihan. Pinomat sambil nunggu di rumah sakit, amalkan ayat-ayat ini. Yasin, Ar-Ra'du, Al-Ankabut. Jadi Pak, ini Al-Ankabut ini hebat surahnya. Memudahkan orang yang sakaratul maut, tidak terasa susah, dan kita yang jaga pun tidak terasa sedih. Kan sedih kita juga kayak wong melet-melet itu Pak, tapi nggak ninggal-ninggal. Karena tertarik dengan ilmunya dan apa saja yang ada di badannya, sehingga susah ruhnya meninggalkannya. Kemudian Nabi pernah berpesan Pak, dan pernah dalam doanya Nabi pernah ngomong sama sahabat, seandainya aku nanti wafat, aku berdoa kepada Tuhanku agar aku diwafatkan dalam keadaan muda, supaya aku tidak menyusahkan orang lain. Ini Nabi yang mengatakan Pak. Nabi aja bilang kalau aku wafat ya Allah jangan susahkan orang lain. Apalagi kita umatnya. Hidup nyusahke wong, ninggal pun nyusahke wong. Yo kan? Maka daripada itu Pak,
Mudah-mudahan nggak dengan ilmu yang 6 ini, fikih dasar, bagaimana adab-adab kita kepada orang yang mau meninggal pada saat sakit parah, sakit keras, menuju kematiannya. Inilah cara ilmu yang diajarkan ulama kita. Semoga ini bermanfaat ya Pak ya, kurang lebihnya yang mau ditanya. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kalau nanti diundang lagi, kita akan melanjutkan adab-adab bagi orang yang sudah meninggal. Ini penting loh Pak, nggak mesti petugas agama. Kita pun yang nggak ustadz, yang nggak mudin, orang umum, kalau udah tahu ilmu ini, kita ngurusi orang sakit parah pun udah tahu. Wes, jangan nangis-nangis.